Halo, kita ketemu lagi di podcast Lombok Post dan kali ini bersama saya Ferry Jo dan tentu saja dengan narasumber yang luar biasa untuk edisi hari ini. Dan kita informasikan dulu kalau di segmen atau part pertama beberapa waktu lalu kita sudah podcast sama yang akan kita ajak ngobrol di kesempatan ini. Dan tentu saja kita sudah mengenal dengan narasumber atau juga dengan salah satu yang akan kita bahas di kesempatan ini, yaitu PT Bali POM Nusa Megah. Dan pastinya kalau kemarin di part pertama kita sudah sedikit saja mengenalnya, sekarang kita akan lebih mengenal lagi ke bagian dalamnya seperti apa PT Bali POM Nusa Megah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan tentunya hari ini kita punya tema juga. Sekarang tema kita adalah membangun kenyamanan dari Nusa Tenggara Barat, cerita di balik Bali POM Nusa Megah. Nah, untuk itu sudah ada narasumber juga yang akan kita ajak berbincang, kita ngobrol seperti apa sih bagian dalam atau juga biar kita lebih tahu kedalaman dari PT Bali POM Nusa Megah ini. Sudah ada bersama saya di sini Bapak Lejar Prasetyo selaku Supervisor Logistik Barang Jadi. Halo. Halo. Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat. Oke, siap ya. Siap. Oke. Kemudian yang kedua ada Ibu Nengah Aryani Susasti, ini SPV Finance-nya. Halo, apa kabar Ibu? Sehat juga? Sehat. Oke, agak ini ya biar semangat ya. Siap. Oke, jadi obrolan kita santai aja sebenarnya. Kita pengen tahu gimana sih perjalanannya ini Bapak Ibu. Ini katanya dengar-dengar bisik-bisik tadi dari teman-teman yang ada di sini. Ini suhu banget ya di sini ya. Suhu banget ya. Oke, jadi kita pengen tahu nih kalau untuk Bapak Ibu ini berdua nih Bapak Lejar kemudian juga ini saya panggilnya Ibu Nengah ya. Oke. Ini kalau kita tarik dari awal ya. Kalau ditarik dari awal nih sebenarnya seperti apa sih PT Bali POM ini first impression atau juga ketika pertama kali Bapak Ibu nih masuk di sini atau bekerja di PT Bali POM. Seperti apa sih Bali POM itu? Kalau dulu ya, zaman-zaman baru buka, kita bukanya di sini sebenarnya tahun 2001. 2001. Oh, masih berupa depo, Dawi. Sejenis ya kayak gudang gitulah, karena barang masih disuplai dari Bali. Itu kita masih ya skala kecil ya, cuman karyawannya yang dulu kan cuman ada 6 orang. 6 orang. Ya. Masing-masing per divisi itu ngerangkap sih karena semua bisa dikerjain. Awalnya sih kita sewa di Cakra. Dengan skala yang masih kecil begitulah. Dengan omset ya kecil juga. Sampai akhirnya berkembang, kita di 2009 kita sudah pindah ke sini. Pertama kali beli di sini 2009, cuman bangunan kan masih lama. Dulu ini bekas gudang batako sih. Jadi kita pindah ke sini dengan seadanya juga ya, karena gudang juga masih seadanya dengan bangunan yang tua lah, bangunan tua gitu loh. Sampai akhirnya mulai ngerehab itu sekitar tahun berapa ya Pak? Nah, 2010-an ya. 2010, 2011. Baru direhab, kita sempat pindah sewa dulu di Turide setahun. Sampai pembangunan ini selesai, baru kita pindah ke sini. Sampai diresmikan akhirnya tahun 2015-an lah. Ya. Nah, itu kalau dari Lejar sendiri bagaimana pertama kalinya? Secara pribadi ya, kalau saya pada awal-awal bergabung atau menjadi bagian dari PT Bali POM Nusa Megah Lombok, yang saya lihat adalah bahwa PT Bali POM Nusa Megah ini bukan suatu pabrik, tetapi lebih condong saya melihatnya adalah sebuah toko atau kurang lebihnya sebagai gudang kasur yang pada saat itu adalah dengan tenaga kerja yang hanya beberapa orang seperti disampaikan tadi oleh Bu Nengah, kemudian juga produk-produk yang pada saat itu memang terbatas ya, kemudian juga tempat yang sangat sempit. Jadi itu yang melihat bukan lagi sebagai Bali POM yang saat ini, tetapi yang saya lihat kondisi saat itu adalah bukan sebuah pabrik yang seperti sekarang yang kita lihat. Itu intinya. Karena mereka berdua ini perjalanannya dari awal banget ya, dari awal banget ya, dari pindah-pindah sewa ya, akhirnya sampai ke sini juga ya, memang suhu sih sebenarnya ya. Jadi selama bertahun-tahun ya bekerja di Bali POM, kemudian juga berpindah-pindah juga sampai akhirnya juga menetap di sini. Perubahan apa sih yang paling terasa gitu ya? Baik dari sisi perusahaan maupun juga tim di dalamnya yang sekarang kan udah lebih banyak lagi ya. Kalau dulu kan cuman ya 6 orang gitu awal-awal gitu ya, sampai bertambah sampai sekarang ini kan apa sih yang paling terasa perubahannya?
Dari saya ya Pak ya, apa yang saya lihat, terima kasih atas waktunya sebelumnya ya. Yang saya lihat kalau kita berbicara perubahan, tentu tadi di awal sudah saya sampaikan gambarannya. Bali POM awal-awal seperti apa, ya perusahaan ini awal-awal seperti apa, yang tadi saya sampaikan adalah sebuah gudang ataupun lebih condong toko ya seperti itu. Tentu kalau melihat Bali POM yang saat ini itu sudah bukan lagi kita berbicara perubahan, tetapi menurut saya ini Bali POM sudah menjelma ya menjadi sebuah perusahaan baru, perusahaan besar yang di dalamnya terdapat teknologi-teknologi yang juga modern, mengadopsi teknologi yang saat ini. Kemudian dari segi tim ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nengah bahwa pada saat itu kita hanya terdiri beberapa orang, kemudiannya saat ini ya kalau tadi disebut 6 orang ya, untuk saat ini bersyukur ya yang kita lihat di PT Bali POM ini sudah untuk tim itu sudah mencapai ratusan ya untuk tim yang ada, kemudian juga didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi di dalam pekerjaannya, itu saya rasa. Itu yang paling terasa ya. Oke, kalau dari Bu Nengah sendiri? Kalau saya mungkin kurang lebih sama ya Pak ya, karena kita dari skala yang kecil tiba-tiba terus pindah ke sini, kita bisa bangun pabrik dengan SDM yang semakin meningkat dari cuma berapa orang jadi sudah ratusan ya, hampir 300 kalau tidak salah sekarang dengan berbagai produk ya. Semakin menambah iya, toko-toko kita juga semakin bertambah gitu loh. Kemudian kalau dari timnya sendiri nih, kalau tim syukur ya sampai sekarang ini yang saya salut adalah teamwork kita. Dari awal kita terbentuk kita sudah terbiasa dengan teamwork gitu loh. Dengan semakin banyak orang, banyak tim gitu, itu kita masih bisa pertahankan. Jadi satu sama lain saling mendukung gitu loh Pak. Meskipun ya ada gesek-gesekan sedikit, tapi itu hal yang wajar. Iya. Itu yang kita akui, teamwork yang di sini betul-betul luar biasa. Oke, berarti tahan banting semua nih ya. Tahan banting. Oke, ya udah. Berarti ada juga nih momen-momen yang pastinya yang tentunya paling membekas. Apalagi nih Bu Nengah, kemudian juga Pak Lejar, ini kan salah satu ya anggaplah perintis gitu ya, perintis yang dari awal banget gitu ya sebelum sampai sini juga nih ya. Momen-momen paling membekas yang mungkin sampai sekarang ini apa namanya bisa membuat Bu Nengah atau juga Pak Lejar ini merasa bangga gitu. Jadi bagian dari PT Bali POM. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya rasa ini juga pertanyaan yang sangat menarik bagi diri saya secara pribadi ya. Berbicara tentang bangga, tentu saya sangat bangga menjadi bagian daripada PT Bali POM Nusa Mega Lombok, di mana perusahaan selalu memberikan apresiasi kepada kita ya, atas dedikasi kita, kemudian kerja keras kita, semua diapresiasi oleh perusahaan. Itu yang paling bagi kami, bagi saya secara pribadi adalah ini sebuah sesuatu yang memberikan nilai lebih supaya menambah rasa bangga saya kepada perusahaan. Jadi apresiasi itu yang paling. Oke, berarti bangga. Betul. Ini ya Pak. Betul. Ya. Kalau Bu Nengah sendiri? Ya sama sih intinya ya, ada kebanggaan juga ya, ada beberapa reward yang kita dikasih ya sebagai karyawan lama, itu terima kasih juga buat perusahaan. Terus yang kedua, saya juga gini, waktu zaman gempa, zaman COVID dulu, kita itu lumayan bertahan Pak di sini ya dengan tidak ada memphk karyawan gitu. Jadi kita tetap berjalan meskipun dengan kondisi Waktu gempa kita banyak bikin acara untuk CSR itu loh. Jadi kita bantu dengan ini ke pelosok-pelosok, banyak kita gini. Maksudnya kita dengan kondisi seperti itu yang lumayan ya kita masih bisa survive sampai saat ini juga ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat PT Bali POM ya, hebat memang ya. Oke, dan pastinya apa namanya itu ini paling berkesan sekali untuk Bapak Ibu, baik Bu Nengah maupun juga Pak Lejar ya. Oke, untuk apa namanya kalau dilihat dari nilai budaya gitu ya. Apa nilai kerja gitu yang ada di PT Bali POM ini, budaya kerja yang ada di sini begitu ya, dari dulu sampai sekarang ini masih terus dijaga nggak? Maksudnya mungkin kalau dulu ada yang perbedaannya dengan yang sekarang gitu, mungkin karena timnya lebih banyak lagi, mungkin
ada hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, Pak? Untuk nilai atau budaya kerja yang selalu dipertahankan di perusahaan ini adalah dari dulu sampai saat ini adalah yang pertama, kami sebagai karyawan diperlakukan sebagai aset ya. Jadi kami ini karyawan-karyawan termasuk saya ini diperlakukan sebagai aset, bukan sebagai alat oleh perusahaan, alat kerja oleh perusahaan, dan betul-betul karyawan itu kita jaga. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada komunikasi yang terbuka ya, komunikasi terbuka antara manajemen dengan karyawan. Kemudian juga apa, lingkungan kerja ya kita ciptakan supaya menjadi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan kerjanya positif. Kemudian di samping itu adalah kami disediakan ruang untuk melakukan inovasi dan juga melakukan kreativitas. Itu intinya. Itu dari Pak Lajar. Kalau dari Ibu Neneng? Kalau saya sih dari dulu yang budaya kita ya mungkin budaya yang kerjasama yang teamwork itu loh. Sampai sekarang masih terjaga. Ya mungkin sekarang lebih gini ya karena fasilitas juga lebih banyak. Jadi kita sering adakan pelatihan. Itu sih dari dulu memang itu dari dijaga. Iya. Sampai sekarang masih. Kita biasanya setahun sekali tetap ada pelatihan. Itu di sini apa di mana? Karena sekarang kita udah banyak. Kalau dulu kan kita gabung sama Bali. Kalau sekarang udah di sini sendiri karena udah banyak. Udah mandiri kita ya. Oke, jadi kita ingatkan lagi dan saya kasih tahu lagi kalau beliau-beliau ini memang ini adalah supervisor ya, yang kalau Bu Nengah itu adalah supervisornya untuk finance ya. Ini bagian apa sih, kayak gimana sih sebenarnya? Saya biasanya ngurusin ya piutang toko sama penjualan. Ngitung-ngitungin penjualan sama. Kalau Pak Lajar Prasetyo ini adalah untuk supervisor logistik barang jadi. Itu yang seperti apa sih Mas? Tugas-tugas kita yang di logistik yang pertama adalah paling tidak kita melakukan proses penerimaan barang dan sebagainya, barang-barang yang masuk ke dalam logistik. Kemudian juga bagaimana kita memantau pengamanan barang-barang yang ada di logistik, yang disimpan di logistik. Kemudian juga kita melakukan yang namanya adalah distribusi ya. Penyiapan distribusi dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini bagaimana Bapak Ibu, baik Bu Nengah maupun juga Pak Lajar ini melihat Bali POM ini kan sudah tumbuh nih, sudah tumbuh dan juga banyak melibatkan para tenaga kerja lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Gimana sih rasanya, Bu? Ya tentunya bangga lah Pak. Kita ini di sebuah pabrik dengan produksi lokal sebenarnya, tapi sudah dikenal banyak oleh masyarakat dengan memberdayakan SDM yang sebagian besar kan warga sini juga gitu loh. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Luar biasa. Dari Pak Lajar sendiri? Terkait dengan rasa ya, tentu kita selalu berbicara bangga ya. Jadi bangga. Kemudian terkait dengan tenaga lokal, tentu ini adalah secara pribadi pun saya secara pribadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan yang masih tetap berfokus ya, artinya mempunyai komitmen dan sebagainya untuk bagaimana kita menyerap tenaga kerja lokal, terutama warga-warga yang ada di sekitar lingkungan perusahaan, dengan tujuan perusahaan bisa membantu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki kehidupan warga yang ada di sekitar perusahaan dan juga memberikan manfaat yang nyata. Itu intinya. Oke. Nah, kalau Bu Nengah nih, kalau misalnya akan menggambarkan PT Bali POM ini ke orang yang belum kenal sama PT Bali POM ini, orang baru nih. Satu hal apa yang tentu saja kalau Bu Nengah sendiri ingin ceritakan gitu, misal ketemu orang atau mungkin juga orang yang belum tahu Bali POM itu seperti apa, satu hal aja yang mungkin bagaimana menceritakan atau mengenalkan PT Bali POM Nusa Megah ini. Yang kenal ya, pasti kita bilang ini loh di Lombok sudah ada pabrik spring bed American Pillow, kita loh di kota kecil sudah ada loh pabrik yang sudah lumayan dikenal loh sama masyarakat luas gitu. Seperti itu ya. Jadi biar mereka juga tahu, mungkin karena banyak yang berpikir juga ya kalau PT Bali POM Nusa Megah ini mungkin nggak di Lombok gitu, nggak di NTB gitu, tapi masih di Bali gitu ya. Oke.
kalau dari Pak Alijar sendiri, cara memperkenalkannya ketika nanti mungkin orang yang belum tahu nih, kan supervisor juga pasti punya apa ya, trik-trik gitu juga ya. Kalau saya bagaimana kita akan memperkenalkan Bali POM kepada orang yang mungkin yang belum kenal, tentu kami mengenalkan, saya mengenalkan bahwa Bali POM ini adalah sebuah perusahaan kasur lokal yang memiliki perusahaan kasur lokal yang berkualitas. Itu intinya. Oke. Nah, kita akan ke last question sebenarnya, tapi final words dari Bapak Ibu, dari Bu Nengah, kemudian juga Pak Alijar ini. Karena kan kita ada 2 segmen ya. Kita ada 2 segmen, setelah ini bakal ada lagi narasumber kita. Ini kita akan ganti casing dulu. Enggak, kita akan ganti narasumber dulu. Ya, ini harapan dan terakhirnya sebelum kita ganti ke segmen kedua nih. Dari Bu Nengah sendiri, harapannya untuk PT Bali POM Nusa Megah. Harapannya ke depan semoga Bali POM tetap sukses, bisa mempertahankan apa yang sudah dirintis dari awal. Memang kita mengutamakan adalah kualitas. Dengan kualitas kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga kita bisa juga memperdayakan sumber daya yang ada di sekitar kita, terutama sumber daya lokal. Terus sukses Bali POM. Sukses. Untuk Pak Alijar, apa harapannya? Bali POM ke depannya semoga terus tumbuh dan berkembang sehingga ke depan akan lebih banyak lagi tenaga kerja lokal yang bisa bergabung dengan PT Bali POM Nusa Megah, sekaligus PT Bali POM bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar dan juga tentunya adalah secara umum adalah memberikan manfaat bagi NTB. Amin. Terima kasih Pak Alijar, kemudian juga Bu Nengah, sukses selalu ya. Nih, pokoknya tetap solid teamworknya ya, biar juga makin tetap ada, survive terus ya, bareng maju terus bersama PT Bali POM Nusa Megah ini. Kita akan ke segmen 2, tapi kita akan jeda dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda. Malam yang telah menghilang dan pagi pun menjelang, bersiap untuk masa depan. Kesehatan adalah syarat bagi pemenang, jangan pernah engkau abaikan. Selalu jaga lelap tidurmu, semua tugas kesehatanmu. Amerika pilihanku yang hadirkan kenyamanan tidurku. Amerika pilihanku yang mengerti semua kebutuhan tidurku. Amerika is the mother to comfort. Amerika is the mother to comfort. Kurang lebih hampir 10 tahun kita pakai. Iya. Sejauh ini sih nggak ada sih, aman-aman aja. Selama prosedur pengambilan bagus, cepat juga pengerjaannya, kurang lebih 2 hari 3 hari dari pengerjaannya itu, dan hasilnya juga memuaskan. Kalau aku kasih 10 buat nilainya. Kita kembali lagi di podcast Lombok Pos dan kita masih bersama teman-teman dari PT Bali POM Nusa Megah yang pastinya juga tadi kita udah di segmen pertama, sekarang kita ganti narasumber lagi di segmen yang kedua ini. Oke, dan pastinya kalau tadi kita sudah ngomongin dari produk barangnya ya yang udah jadi, sekarang kita akan ngobrolin yang lebih ke teknis kali ya. Oke, jadi
sebenarnya di balik kasur yang berkualitas itu sebenarnya ada riset, kemudian juga standar produksi dan kontrol mutu yang ketat. Ini yang bakal kita ulik-ulik dulu sama narasumber kita di segmen kedua ini, yaitu tim Research and Development atau R&D, kemudian juga tim Quality Control. Sudah ada bareng saya di sini Mas Andi Rianto, halo. Kemudian juga Mbak Ulfa Khaironi, ya. Halo juga. Udah sehat ya? Sehatnya udah siap nggak nih? Banyak loh pertanyaan saya nih, ya agak-agak berat semua pertanyaannya. Oke, dan pastinya kita akan ngobrol sama dua orang ini yang bakal ngasih tahu seperti apa sih quality control atau juga mungkin juga apa proses dan juga kualitas dari barang-barang dari PT Bali POM Nusa Megah ini yang pastinya kita akan kulik-kulik dulu ya. Siapa dulu nih akan menjawab ya bagian R&D mungkin pokoknya yang manapun yang jelas kalau kita ngomongin soal produk nih ya pastinya juga filosofi seperti apa sih yang selalu jadi pegangan nih ya dari tim R&D Bali POM ini pasti ada dong ya kalau kita ngobrolin produk nih kalau dari POM sendiri gimana? Dari R&D itu biasanya filosofinya itu yang pertama itu kita mendengar kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan konsumen apa misalnya untuk yang usia di atas 40 atau yang sudah berumur biasanya kan suka sakit tulang punggung tuh. Jadi kita sediakanlah kayak kasur-kasur yang emang untuk kesehatan tulang punggung. Itu ada di kita itu tipe Emporia. Atau pasangan-pasangan muda mungkin lebih suka yang empuk gitu ya kita sediakan juga yang fitur-fitur ada plastopnya, ada pilotopnya seperti itu. Terus yang kedua itu biasanya kita lihat pasar mana produk yang sedang lagi trending lah ya gitu. Itu kita dapat informasinya dari bagian penjualan biasanya. Betul. Jadi kita ikut alur lah istilahnya gitu. Kalau dari Pak Andi sendiri? Kalau dari saya sih ya baik terima kasih. Kalau filosofi produknya seperti yang dibilang tadi dari kebutuhan pasar ya. Dari kebutuhan pasar. Iya, jadi kebutuhan pasar apalagi yang sekarang saat ini anak-anak muda nih lihat tren yang sekarang ada yang modelnya bagus, yang coraknya yang menarik, mungkin itu yang akan kita buat jadi produknya seperti itu sih. Kamar mungkin ya. Biasanya kayak gitu. Ikuti kondisi di kamar, dia milihnya kasurnya seperti apa gitu Pak. Oke, biar estetik gitu kan juga bisa juga ya. Oke, kemudian untuk proses produksi kasur nih ya, bagian mana yang paling krusial untuk memastikan kenyamanan kepada konsumen? Kalau dari Bali POM sendiri? Kalau bagian krusial sih semua krusial. Tapi kalau yang bagian krusial sih yang kan yang namanya matras ya kita ada yang 50% PIR ya. 50% PIR ya kita yang paling krusial yaitu PIR-nya pemilihan bahan baku untuk PIR terutama. Jadi bahan baku untuk PIR itu yang kita benar-benar yang sesuai standar. PIR yang kita cari itu yang berdiameter 2,24. Yang pegasnya yang tidak hanya keras tapi juga empuk ya, seperti itu sih Pak. Dari Pak Ulfia nih? Sama sih, jadi kan kita produksinya itu ada spring dan ada spon. Jadi kalau untuk yang springnya itu memang kita sangat detail tuh untuk di PIR-nya. Iya. Itu bagian ini sebenarnya ya? Iya, Itu bagian utamanya lah. iya. Tapi kita juga tetap perhatikan untuk sponnya. Jadi sebelum diproses lagi sponnya di depan, di finishing, itu biasanya dari quality control ngecek dulu nih gitu. Dari densitasnya sudah sesuai atau belum, dan dari karakternya juga ya dicek. Kalau memang tidak sesuai ya ditolak biasanya. Iya. Biasanya kalau udah ditolak itu diapain lagi? Di servis biasanya. Ya, di servis dulu, setelah di servis dicek lagi nih. Dicek lagi sama bagian quality controlnya. Kalau udah baik baru dinaikkan ke gudang barang jadi. Oke, jadi itu prosesnya sebelum akhirnya ini ya publish atau rilis gitu ya. Oke, berarti diperhatikan betul ya untuk quality control ya dari produk itu sebelum nyampe. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya untuk konsumen ya. Jadi mereka ya udah tinggal beli nanti terimanya sudah oke semua ya karena memang melalui tahap-tahap proses yang luar biasa sekali menjadi produk yang berkualitas pastinya. Oke, bisa nggak sih diceritain sedikit aja gimana sih alur quality control yang apa namanya sebelum produk itu benar-benar dipasarkan
dipasarkan tadi. Kalau tadi kan cuman gambaran-gambaran ini loh. Coba. Pertanyaannya menarik nih. Ini pertanyaan yang setiap hari yang kita kerjakan di Bali Form ya. Kebetulan di sini saya sebagai atasan dari quality control. Alur quality control yaitu pertama pas kedatangan bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan untuk pembuatan spring kita cek dari kawatnya, dari kainnya, dari benangnya, segala macam kita cek waktu kedatangan. Dan pengecekan itu berdasarkan standar. Kita punya standar-standar yang harus jadi acuan untuk pengecekan bahan baku. Nah, setelah bahan bakunya dibuat jadi pir, kemudian dipir dulu. Dibuat jadi pir oven, kemudian diram dia istilahnya. Diram, dia buat dibentuk dimensinya. Kan ada tebal sama lebar dan panjang. Nah, setelah diram dibuat jadi setengah jadinya, dicek lagi. Setengah jadinya dicek lagi, kemudian ditambahkan serabut. Serabut itu istilahnya di sini cotton sheet. Lapisan pertama di atas pir. Nah, kemudian ditambahkan lagi sponnya. Spon yang digunakan itu ketebalan 2 sampai 4 cm. Kemudian di tempat lain sudah disiapkan kain. Kain sebagai lapisan paling atas dalam pembuatan springnya. Di dalam kain itu nanti ada lapisan-lapisan lagi. Jadi sebelum dibuat jadi finishing, kain itu dicek lagi. Jadi di sini proses pengontrolannya dari bahan baku, barang setengah jadi sampai barang jadi kita kontrol. Jadi nanti sebelum terimakan ke logistik, kita cek lagi di bagian finishing. Ya, seperti itu sih. Sebenarnya agak ini juga ya. Berapa lama sih untuk satu jenis ini, untuk satu produk? Proses produksinya apa pengontrolannya ini? Proses dari produksi sampai quality control. Ya sampai dia 30 menit. 30 ya, menit. Dari proses kawat sampai barang jadinya. Ya. Kalau dari Hornya sendiri? Kurang lebih sama sih kita karena emang dari kedatangan bahan baku sampai finishing itu benar-benar dicek semua sama QC, harus sesuai standar semuanya. Itu berarti memang harus ini ya, nggak boleh ada yang kelolosan, nggak boleh ada yang Anggapannya jadi polisinya. jadi lah. Oke, berarti memang harus benar-benar standar SOP yang sudah ada ya. Oke, dan memang sejauh ini ketika produknya sudah dilepas gitu ya, atau mungkin sudah dirilis gitu ya, nggak ada komplain lagi gitu, komplain dari orang gitu. Pernah nggak ada sih? Ini pertanyaannya agak-agak sih sebenarnya. Kalau kita lihat kalau kita berbicara yang nggak pernah kan mustahil mungkinnya karena Yang paling penting kan maksudnya ketika ada penanganannya Iya, ya. betul. Ketika ada komplain ya kita hubungi langsung ke konsumen, permasalahannya apa, baru kita kunjungan dulu ke rumah konsumennya, baru ada tindakan-tindakan berikutnya, apakah mau diservis atau mau kita ganti baru, seperti itu sih. Jadi memang sudah ada ya cara. Iya, apalagi kan kita di sini pabrik ya, jadi begitu ada komplain kita bisa langsung segera kasih solusi, kita perbaiki dan langkah-langkah yang lain sih. Jadi nggak perlu khawatir ya buat konsumen ataupun calon konsumen yang barangkali akan membeli produk-produk dari PT Bali Form Nusa Megah. Ini pastinya juga tadi sudah dijelaskan bagaimana quality control, kemudian juga prosesnya sampai Anda menerima barang di tempat atau juga untuk dipakai di rumah ya. Jadi prosesnya juga udah ini sekali. Walaupun nanti mungkin ada sedikit mungkin kendala atau komplain, nanti sudah ada cara penanganannya yang pastinya juga siap untuk selalu diservis ya, begitu ya. Kemudian tantangan apa yang biasanya dihadapi tim R&D dan juga DC dalam menjaga kualitas agar tetap konsisten nih, kan biasanya juga seperti itu ya. Jadi gimana caranya, justru yang paling susah itu biar tetap konsisten. Itu sebenarnya kalau di R&D itu yang lebih susah itu saat kita memilih bahan baku sama menentukan spesifikasi produk, karena kan sebelum kita membuat produk itu biasanya kita sudah menentukan segmen pasarnya gitu. Nah, yang agak susah ini yang menengah ke bawah ini, karena emang kan perang harga kan. Jadi bagaimana caranya kalau biar harganya tuh masuk tapi kualitasnya tuh tidak turun. Jadi konsumen tidak kecewa. Itu sih yang susah dari Susahnya di situ ya. Iya, itu susahnya dari Karena R&D. memang perang harga gitu dengan pesaing kompetitor yang lain pasti. Betul. Tapi masih bisa diatasi sejauh ini. Masih bisa. Oke, masih bisa. aman kan? Aman. Mungkin jawabannya hampir sama ya. Ketika kita menggunakan kawat A misal, ketika kawat A ini sudah stoknya udah tidak ada di supplier nih, kita kesulitan nyari
kawat B yang Kawat B. dimana spek kawat B kita harus samain dengan kawat si Kawat A. si A. Nah, itu sih Oke. tantangan Itu seperti yang paling ini ya. Yang Itu paling bikin agak-agak ya. Iya, dimana kan seperti yang dibilang tadi agar kualitas tetap konsisten. Oke, Ya, yang seperti penting itu. kualitas tetap konsisten terus ya, karena itu menjaga kepercayaan konsumen itu memang harus ini ya. Tetap dijaga. Iya, biar nanti mereka juga memilih produk PT Bali Pom ini terus menerus gitu. Maksudnya artinya mungkin dari nanti anak cucu dan lain sebagainya. Jadi mereka percaya dengan kualitas produk PT Bali Pom. Ya betul ya. Oke, nah itu yang harus dijaga. Oke, menurut tim ini apa keunggulan produk Bali Pom kalau dibandingkan ya dengan kasur lain di pasaran ini? Kalau dari kita yang pasti kalau dilihat dari jalur quality controlnya tadi udah nggak perlu khawatir, produk kita benar-benar oke banget kualitasnya. Kemudian yang kedua karena emang kita di sini pabrik, jadi jika ada kendala atau ada mau servis atau klaim garansi itu bisa kita cepat tanganin gitu. Dan yang paling penting ya, sekali lagi karena di sini tuh pabrik ya, Betul. jadi nggak perlu lagi kirim barang ini ke Surabaya, ke Jakarta, ya bisa 2 bulan nyampenya ya. Oke, jadi cepat ya, itu salah satu keunggulan juga ya, karena pabriknya langsung di sini, jadi lebih gampang ya untuk para konsumen atau calon customer barangkali nanti ya, silakan bisa main-main nanti ke sini, bisa nanti lihat-lihat seperti apa, atau mungkin juga tanya-tanya ya, mungkin juga produk-produk yang ingin Anda beli atau juga ingin Anda ketahui boleh datang ke sini. Oke, kalau dari Mas Andi tadi gimana? Kalau dari mungkin dari benar-benar kualitas ya, dari segi kualitasnya ya seperti yang saya jabarkan di awal, kita itu mengontrol barangnya itu dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Sebelum barang itu dikirim ke konsumen kita pastikan kalau produknya sudah sesuai dengan standar. Pengontrolan yang sangat-sangat ketat di QC-nya sebelum dipasarkan. Seperti itu sih. Oke, berarti udah yakin banget ya kalau dari divisi ini ya, udah yakin banget ya dari polisi ini polisi produk ini sebelum dipasarkan berarti udah quality controlnya udah oke, udah yakin banget. Karena setiap tahapnya itu sudah ada pendampingnya Yang tim QC. benar, yang benar. Oke. Kalau Alvia gimana? Udah yakin banget, udah yakin ya. Sudah Oke, sangat ya. yakin. Oke, jadi kalau mereka aja udah yakin, Anda juga harus yakin. Tambah yakin lagi ya, nanti bisa dilihat ya produknya seperti apa ya, kemudian juga bersaingnya di pasaran nanti seperti apa dengan kualitas yang tetap oke dan juga tetap terjaga. Nah, ini last nih, harapannya gimana nih, harapannya ke konsumen terutama ya tentang kualitas dan komitmen Bali Pom ke depannya. Untuk harapannya semoga konsumen itu lebih aware tentang kualitas ya. Jadi maksudnya kasur ini tuh kayak bukan hanya tempat tidur, tapi ini investasi jangka panjang. Jadi karena kan banyak sekali ya kayak penyakit yang timbul akibat kurang tidur. Jadi jangan salah pilih kasur, langsung ke Bali Pom aja yang terjamin kualitasnya. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Selanjutnya Mas Andi. Kalau dari saya sih, kalau dari tagline kita Discover the True Comfort ya, kalau konsumen Bapak Ibu yang ingin menemukan arti kenyamanan sejati, kalau kita beralih ke American Pillow Spring Bed, di mana segala kualitasnya sudah terjamin untuk kenyamanannya. Sudah terjamin semua ya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Sudah didengarkan tadi bagaimana mereka nggak promo sih, kualitas yang berbicara ya, nggak betul kan? Oke, udah ya segitu aja, udah segini aja. Katanya habis sampai 2 jam tadi, gimana dong? Oke, jadi kita sudah tanya dan meyakinkan ya, dan menekankan bagaimana mereka untuk proses atau pengawasan dari quality control dari produk American Pillow ini. Tentu saja ya, PT Bali Pom Nusa Megah ini Anda tidak perlu khawatir lagi karena memang ini pabriknya ada di sini, jadi soal kualitas, soal komplain, soal servis dan sebagainya ini justru lebih gampang karena pabriknya langsung ada di sini, langsung bisa ditangani dengan cepat, gesit dan juga pokoknya nggak pakai lama. Oke, ya udah segitu aja podcast kita di kesempatan kali ini. Semoga nanti kita ada gebrakan mungkin ya dari PT Bali Pom, mungkin ada hal-hal baru mungkin atau charity event atau apa gitu ya. Nanti diinfo-info aja. Terima kasih Mas Andi, Mbak Ulvia, sukses selalu ya. Oke, semoga tetap konsisten dengan kualitas barang dan produk agar masyarakat atau konsumen tetap
percaya dengan produk PT Bali Pom Nusa Megah ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali nanti. Sehat terus ya. Dan tentu saja untuk Anda yang ada di rumah, terima kasih sudah bersama kami. Dan tentu saja PT Bali Pom Nusa Megah, American Pillow, Discover the True Comfort. Kita akan ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Saya Perijo, sampai jumpa.